Pertengahan bulan Februari kemarin harga saham Sido tiba-tiba rebound dari harga sekitar 500 naik ke level 620-an atau naik sekitar 20%. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi dengan saham Sido dan bagaimana prospek ke depan terutama di tahun 2024 ini? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman sekalian, saham Sido ini merupakan salah satu saham yang ada di watchlist kami dari The Investor sejak kira-kira bulan Desember ya, November-Desember tahun kemarin. Dimana saham Sido ini juga akhirnya kita bahas di webinar bulan Januari kemarin. Jadi pastinya saat saya bahas saham Sido, ya harganya sudah naik sekitar 20% saat kita bahas di webinar kami. Artinya komunitas kami sudah mendapatkan info yang lebih dulu sebelum kami akhirnya share di channel YouTube The Investor ini. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui informasi yang lebih awal, maka saya mengajak teman-teman untuk join di program Value Investing Mastery. Penjelasan lengkapnya mengenai program tersebut ada di link di bawah ini ya. Dan selain Sido, kita juga punya beberapa saham yang berada di watchlist kami, di mana saham watchlist ini sudah kami tuangkan dalam ebook yang bisa teman-teman download secara gratis. Nah, apa saja saham-saham watchlist kami lainnya? Temukan jawabannya di free ebook download melalui link di bawah ini juga ya. Oke, kita akan bahas mengenai saham Sido atau Sido Muncul. Yang dimana sebelum kita bahas mengenai fundamentalnya, kita lihat dulu ini pergerakan harga saham dalam jangka panjangnya. Nah, Sido ini merupakan salah satu saham wonderful company di bursa kita. Ya, menurut saya ini sangat wonderful. Kenapa? Karena sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 harga sahamnya konsisten naik. Dari level 250-an sampai ke level 1050. Kemudian masuk tahun 2022-nya sampai akhir tahun 2023 harga sahamnya jatuh. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tahun 2017 sampai 2021 otomatis ya kita sudah pasti tahu bahwa kinerjanya Sido ini selalu growth, selalu tumbuh. Sebelum akhirnya growth-nya mulai berkurang alias kinerjanya menurun, akhirnya harga sahamnya pun itu juga ikut turun. Nah, dalam jangka pendek harga saham Sido sempat menyentuh level terendahnya ya atau turun sekitar 50% dari harga tertingginya di tahun 2021 akhir kemarin ya. Di tahun 2022 maksud saya. Di mana akhirnya saham Sido di bulan Februari 2024 ini mulai rebound ya, rebound sekitar 20%. Saat video ini diambil harga sahamnya berada di level 620-an. Nah, sekarang kita bahas mengenai sisi produknya ya. Jadi Sido Muncul pastinya teman-teman juga tidak asing mendengarkan saham Sido Muncul ini, di mana saham Sido Muncul ini bergerak di produk herbal ya. Jadi Sido Muncul mengklaim bahwa produsen Sido Muncul ini adalah produsen produk herbal dan suplemen terbesar dan termodern di Indonesia. Nah, Sido Muncul sendiri membagi bisnisnya menjadi 3 segmen bisnis utama, yaitu herbal and supplement. Di sebelah kiri ini kita kenal dengan produk tolak anginnya, yang dimana segmen herbal dan suplemen ini berkontribusi 62% terhadap seluruh penjualan Sido. Kemudian segmen yang kedua ada food and beverage. Mungkin kita kenal dengan minuman Koko Bima Energi Rosa ya, yang populer dengan iklannya Mbah Marijan. Segmen food and beverage berkontribusi 35% terhadap revenue dari Sido. Kemudian ada sektor farmasi yang ini masih kontribusinya kecil ya, sekitar 3%. Nah, bicara mengenai tolak angin, produk utama dari Sido Muncul ini, bisa kita katakan bahwa tolak angin ini produk yang punya economic moat yang kuat ya, atau kekuatan bisnis yang kuat, tidak mudah kalah. Kenapa? Karena sampai saat ini tolak angin menguasai sekitar 73% pangsa pasar produk herbal di Indonesia. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mengetahui produk sejenis dari tolak angin seperti misalkan antangin ya. Antangin bisa dikatakan antangin itu adalah produk A sekitar 20% dan produk B ini produk lainnya. Ya, jadi tolak angin masih menjadi market leader sampai saat ini. Nah, kenapa saya bisa mengatakan bahwa tolak angin ini punya kekuatan produk yang sangat kuat? Karena salah satunya adalah dengan dinaikkan harga tolak angin itu sendiri, masyarakat tetap mau membeli produknya.
Ya, jadi kalau kita lihat histori dari harga produk tolak angin sendiri, sejak tahun 2015 sampai tahun 2024 harga sahamnya ini sudah naik ya, bahkan naiknya sudah 100%. Ya, kalau dulu sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya kita beli satu pack isi 12 saset itu masih 20 ribuan. Sekarang pastinya teman-teman juga merasakan ya, beli satu pack ini harganya kurang lebih sekitar sudah 50 ribu ya, 46 sampai 50 ribu rupiah per satu packnya. Walaupun tolak angin sudah menaikkan harga produknya selama beberapa kali, tapi ternyata tadi di awal tadi ya, bahwa produk tolak angin dari Sido Muncul ini masih menguasai 73% pangsa pasar di Indonesia. Artinya inilah kekuatan ekonomi dari produk tolak angin. Hal yang menarik dari Sido selain produk yang kuat, ternyata Sido ini juga selalu meriset untuk meluncurkan produk-produk baru. Ya, salah satu produk yang baru saja diluncurkan dan cukup bagus pertumbuhannya yaitu Alang Sari ya. Jadi ini bisnis RTD atau ready to drink ya, minuman cepat saji gampangnya seperti itu. Dan sejak diluncurkan sekitar tahun 2022 ya, pada kuartal 4 tahun lalu ini, maksudnya tahun 2022, pertumbuhannya sudah naik 3 kali lipat ya. Jadi walaupun masih menyumbangkan kontribusi yang kecil 4%, tapi pertumbuhannya sangat bagus ya. Jadi harapannya Alang Sari ini juga bisa terus tumbuh. Selain itu di produk herbal, selain tolak angin, Sido sendiri juga meluncurkan produk dengan merek Semak. Ya, Semak ini kontribusinya naik menjadi 6% ya, dari 5%, dan pertumbuhannya sudah di atas 100%. Artinya apa? Artinya Sido ini selain dia punya produk yang kuat, dia mempertahankan kualitas dari tolak angin itu sendiri ya, punya produk yang kuat, pangsa pasar terbesar di Indonesia. Di sisi lain, Sido ini juga selalu meriset untuk meluncurkan produk-produk baru yang disukai oleh masyarakat. Dan harapannya produk-produk baru ini juga akan terus tumbuh sehingga ini juga bisa berkontribusi yang cukup oke untuk pertumbuhan Sido Muncul ke depannya. Nah, sekarang kita masuk ke kinerjanya ya. Apa yang terjadi di tahun 2023 kemarin bisa dikatakan bahwa kinerja Sido turun. Yang dimana kalau kita lihat di penjualan per segmennya secara rata-rata kurang lebih turun sampai hampir 10% ya. Jadi untuk segmen herbalnya sendiri turun 12%, F&B turun 3%, dan farmasinya turun 26%. Di sisi lain, beban operasionalnya justru naik. Jadi penjualannya turun, beban operasionalnya naik. Kenapa beban operasionalnya naik? Salah satunya ya untuk merebranding produk-produk yang baru dan juga untuk mempertahankan market, maka iklan atau beban operasional ini tidak boleh turun. Akibatnya apa? Akibatnya ya pastinya laba bersihnya turun ya. Jadi ini laba bersih setelah pajak untuk periode September 2023 turun kurang lebih 18,6%. Ya, dan akhirnya market pun menghukum harga saham Sido ini sampai ke level bawahnya, yaitu sekitar harga Rp500. Nah, apa yang menyebabkan penjualan dari Sido Muncul sendiri ini turun? Salah satunya adalah inflasi ya, harga beras yang naik lebih dari 20%, kemudian adanya El Nino, yang dimana musim kering atau musim kemarau yang berkepanjangan. Jadi ibaratnya kalau sedang musim panas ya, atau musim kemarau, musim kering, ya orang-orang jarang minum tolak angin. Jadi sudah harga beras naik, kemudian musim kering, akhirnya ya orang-orang milih untuk membeli beras dibandingkan memilih tolak angin. Dan itulah yang membuat revenue dari Sido Muncul ini akhirnya turun. Nah, kebetulan Sido sendiri sudah merilis laporan keuangan full year 2023-nya, yang dimana secara kinerja keseluruhan dalam tahunan menunjukkan penurunan. Ya, penjualannya turun 8%, kemudian laba brutonya juga turun 7%, laba bersihnya turun 14%. Laba bersihnya tahun 2022 menyentuh level 1,1 triliun rupiah. Sedangkan untuk tahun 2023 labanya turun menjadi 950 miliar rupiah. Nah, di sini yang menarik teman-teman ya. Jadi kalau kita ngelihat dari laporan laba rugi, kita tidak hanya ngelihat secara tahunannya saja, tapi juga kita perlu breakdown secara kuartalannya. Kenapa bisa dikatakan salah satu alasan fundamental harga saham Sido akhirnya rebound dari level 500 ke 620-an?
karena kinerja di kuartal 4-nya di tahun 2023 itu naik dan kenaikannya pun cukup signifikan. Ya, jadi ini kalau kita lihat secara kuartalan, kuartal 1 2023 baik itu pendapatan sampai laba bersih turun, kemudian kuartal 2-nya turun, kuartal 3-nya makin turun, ya membuat harga sahamnya juga makin turun lagi. Sampai akhirnya kuartal 4 tiba-tiba terjadi lonjakan pendapatan atau secara kuartalan naik 70% dan laba bersihnya naik 163%, maka disitulah market mulai mengapresiasi kembali harga saham Sido dari 500 ke level 620-an. Apa yang menyebabkan kuartal keempat kemarin kinerja dari Sido muncul ini bisa kembali recover? Ya, salah satunya yang pertama adalah mulai masuknya musim hujan. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai tolak angin, ya ini produk yang dinikmati ketika musim hujan. Selain itu yang kedua, akhir tahun di mana perjalanan orang ini sangat banyak ya. Orang-orang pada liburan, yang di mana liburan ini pasti perjalanan jauh, melakukan perjalanan jauh, pastinya mereka juga akan memiliki tolak angin dalam sakunya ya. Untuk jaga-jaga supaya tidak masuk angin dalam perjalanan. Nah, sekarang kinerja kuartal 4 sudah naik. Bagaimana dengan tahun 2024? Ya, tentunya saya juga tidak tahu, tidak bisa menerawang masa depan. Tetapi manajemen sendiri optimis bahwa di tahun 2024 ini paling tidak kinerja dari Sido muncul akan tumbuh sekitar 10%. Kemudian di awal tahun 2024 ini ada momen pemilu, ya, kemudian juga ada momen lebaran yang menurut saya ini juga bisa menjadi momentum untuk penjualan tolak angin ke depan. Jadi kalau saya sendiri, ya manajemen optimis naik 10%, saya pun juga optimis kinerja tahun 2024 ini juga akan naik. Nah, itu pendapat saya ya. Kalau pendapat kalian gimana nih dengan prospek Sido untuk tahun 2024 ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar.